dan penuntut umum yaitu Siti Nur Hasanah dan Restu Kawini. Penasehat hukum yaitu Nadia Bintang Samudra dan Revi Maulana. Kemudian hakim ketua yaitu Nia Kartika Putri, anggota 1 Sinta Andayanti, dan anggota 2 Winda Amelia Putri. Hadirin untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Selasa 22 November 2021, akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan. Anggota siap? Penasihat hukum siap? Siap yang mulia. Jaksa penuntut siap? Penasihat siap? Siap, yang mulia. Semuanya siap? Siap. Sidang Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 435/2021 atas nama terdakwa Selvi Maharani dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada rekan media yang meliput, mengambil gambar maupun rekaman dipersilakan atas izin dari Hakim Ketua Majelis dengan syarat tidak menyalakan lampu kilat. Untuk selanjutnya dimohon kepada petugas segera menghadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Terdakwa, apakah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Ya, kemudian. Majelis Hakim berhak menanyakan identitas terdakwa. Apakah benar Anda saudari Selvi Maharani? Apakah Anda tinggal di Cikalong? Ya. Sebutkan tanggal lahir saudari. 2 Oktober 2004. Anda beragama Islam? Ya. Pekerjaan Anda buruh, benar? Benar. Terdakwa dihadirkan di ruang sidang karena melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Apakah benar sebelah kanan merupakan penasihat hukum dari terdakwa? Iya, benar. Dimohon kepada penasihat hukum untuk memberikan surat kuasa terhadap terdakwa. Dimohon ke depan. Silakan kembali. Untuk selanjutnya, apakah penuntut umum sudah siap untuk membacakan surat dakwaan? Siap, yang mulia. Namun sebelumnya, apakah penasihat hukum telah menerima surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah, yang mulia. Baik, penuntut umum segera bacakan pokok-pokoknya saja. Izin berdiri, yang mulia. Surat terdakwa Kejaksaan Negeri Bandung Senin 22 November bahwa dia terdakwa Selvi Maharani pada Jumat tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 12 WIB atau setidaknya pada waktu lain November tahun 2021 di Cikalong Wetan, setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bandung dengan sengaja telah melakukan pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu terhadap seorang yang bernama Winda, umur 20 tahun, pekerjaan guru, alamat terakhir di Cikalong Wetan. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena didorong oleh rasa dendam yang mendalam dari terdakwa terhadap korban karena korban dianggap telah berselingkuh dengan pacar korban. Terima kasih, yang mulia. Baik, telah selesai dibacakan dakwaan dari penuntut umum. Apakah terdakwa memahami apa yang telah didakwakan? Ya, memahami. Selanjutnya, apakah dari penasihat hukum akan mengajukan eksepsi? Iya, yang mulia. Untuk saran tidak dulu. Baik, selanjutnya, apakah penuntut umum sudah siap menghadirkan saksi atau barang bukti? Siap, yang mulia. Baik, segera hadirkan kedua orang saksi ke persidangan dan terdakwa bisa kembali duduk di sebelah kanan penasihat hukum. Siap, yang mulia. Petugas, hadirkan saksi-saksi.
kedua Siti Maryam. Baik, kepada para saksi, majelis hakim akan kembali mempertanyakan identitas saksi. Apakah benar saksi bernama Siti Maryam? Ya benar. Sebutkan tanggal lahir Anda. Bandung 3 Maret 2003. Selanjutnya, saksi kedua, apakah benar Anda Nurul? Ya benar. Sebutkan tanggal lahir dari saudari. Bandung 15 Juni 2004. Baik, sebelum para saksi memberikan pernyataan, para saksi wajib bersumpah berdasarkan kepercayaan atau agama masing-masing. Baik, dimulai dari saksi pertama, diharap untuk berdiri. Ikuti sumpah yang dibacakan hakim anggota 1. Saudari saksi, tolong ikuti lafaz sumpah yang saya katakan. Demi Allah saya berjanji Demi Allah saya berjanji bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebenar-benarnya. menurut pengetahuan saya yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, dimohon berdiri kepada saksi kedua. Ikuti sumpah yang dibacakan hakim anggota 2. Saudari saksi, tolong ikuti lafaz sumpah yang saya bacakan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Baik, para saksi telah bersumpah untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jika saksi berbohong, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, saksi memberikan sumpah palsu. Apakah para saksi mengerti? Mengerti. Kepada saksi pertama, dimohon untuk tetap di ruangan, dan saksi kedua dimohon menunggu di luar ruangan. Baik, apakah saksi siap dan dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan? Siap. Apakah saudari saksi mengetahui mengapa saudari dihadirkan dalam persidangan? Mengetahui. Apakah benar ini tanda tangan saksi yang melakukan kepolisian? Silakan. Ya benar. Saya akan mulai memberikan pertanyaan. Saya ulangi. Saudari saksi, apakah benar saudari melihat kejadian perkara pembunuhan itu? Iya saya melihatnya. Baik, saudari saksi, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Tolong jawab dengan baik dan benar. Saudari saksi, apakah saudari mengenal terdakwa maupun korban? Ya. Apakah benar saudari yang bernama Winda binti Fulan meninggal di tempat kejadian perkara pada waktu itu? Iya benar. Ketika terjadi pembunuhan, apakah saudara saksi menyaksikan sendiri pembunuhan itu? Tidak. Baik. Apakah saudari saksi bisa menyebutkan siapa saja yang ada di TKP? Bagaimana keadaan di TKP saat itu? Saat itu di dalam rumah tersebut tidak ada siapa-siapa dan saya ingin mengunjungi rumah Winda, tetapi di situ sangat sepi sekali dan saya melihat langsung Winda di kamar terpuruk dengan lumpuhan darah. Kepada penasihat hukum, apabila ada yang ingin ditanyakan kepada saksi, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari saksi dapat menjelaskan mengapa saudari saksi dapat berada di TKP pada saat itu? Ya, saya ingin mengunjungi Winda, tetapi di situ tidak ada siapa-siapa. Terima kasih atas keterangannya saudari saksi. Baik yang mulia, sekian pertanyaan dari penasihat hukum. Baik, dimohon kepada petugas untuk menyerahkan saksi pertama kepada pihak yang berwajib. Dimohon untuk menghadirkan saksi kedua. Diingatkan kembali kepada saudari saksi bahwa dalam persidangan ini saudari
Tolong jawab dengan benar, apakah saudari dalam keadaan sehat? Ya, saya sehat. Kepada penasihat hukum saya ulangi. Kepada penasihat hukum, apabila memiliki pertanyaan, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang mulia. Baik saudara saksi, ketika terjadi pembunuhan, apakah saudara saksi menyaksikan sendiri pembunuhan itu? Tidak. Bagaimana saudara saksi yakin bahwa pelaku tersebut terbunuh di saat saudara saksi tidak berada di lokasi saat pembunuhan berlangsung? Saya mendengar jeritan di rumah korban, lalu saya melihat pelaku keluar dari rumah korban dan terburu-buru. Harap untuk tidak ribut, silakan lanjutkan. Instruksi yang mulia, penasihat hukum telah memberikan pertanyaan menjebak kepada saksi. Kepada saksi mulia, justru keributan saksi dari pihak penuntut umum mohon majelis hakim bertindak secara bijak. Kepada saksi diharap tidak memberikan pernyataan yang bohong, dan kepada penasihat hukum diharap tidak memberikan pertanyaan yang menjebak kepada saksi. Baik, atas pernyataan yang telah disampaikan oleh saksi kedua, apakah semua itu benar atau ada yang salah? Tidak seperti itu, Mbak. Baik, saksi pemeriksaan telah selesai. Apabila ingin menyaksikan persidangan, dipersilakan ke belakang. Apabila tidak, dipersilakan keluar. Kepada panitera, dipersilakan ahli kebenaran untuk ke persidangan. Petugas, hadirkan ahli. Saudari ahli, apa Anda Putri Jayanti benar? Benar yang mulia. Sebutkan tanggal lahir Anda. Bandung 9 September 2003. Baik, Anda akan bersumpah sesuai agama. Hakim anggota, silakan. Kepada ahli, tolong ikuti lafaz sumpah yang saya katakan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Silakan. Penuntut umum dipersilakan memberikan pertanyaan kepada ahli. Terima kasih yang mulia. Unsur-unsur apa saja seorang itu dapat dikatakan telah melakukan pembunuhan? Menurut Herman Herdinata, unsur-unsur seseorang dapat ditindak pidana diantaranya: 1. Adanya perbuatan untuk melakukan pembunuhan dalam artian pembunuhan itu telah dilakukan. 2. Adanya kesengajaan untuk yang tertuju kepada terlaksananya kematian itu. 3. Kesengajaan yang dilakukan untuk merampas nyawa orang lain pun harus segera atau timbulnya niat untuk membunuh. Begitu itu. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan apa itu merampas nyawa orang lain. Pasal 338 KUHP menyebutkan, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Menurut saya, sengaja menghilangkan nyawa seseorang harus dikehendaki untuk menjadi tujuan. Suatu perbuatan harus dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berikutnya, akibat untuk menghilangkan jiwa seseorang tanpa sengaja atau maksud tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi, sengaja berarti mempunyai maksud, tujuan, atau niat. Pertanyaan terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab itu ditentukan dari 2 faktor. Faktor pertama adalah faktor akal, dan yang kedua adalah faktor kehendak. Faktor akal itu sendiri membedakan antara apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Sedangkan faktor kehendak disesuaikan dengan tingkah laku dan keinsapan seseorang untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar.
Seseorang mampu bertanggung jawab apabila memenuhi 3 syarat. 1. Dapat menyesapi makna perbuatan tersebut. 2. Dapat menyesapi bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat. 3. Mampu membedakan antara niat atau kehendak dalam perbuatan tersebut. Terima kasih atas keterangannya saudara ahli. Selanjutnya, kepada penasihat hukum, apabila ada yang ditanyakan kepada ahli, dipersilakan. Baik, Yang Mulia, atas kesempatannya, saudari ahli. Apakah saudari ahli untuk bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembelaan terpaksa? Baik. Pembelaan terpaksa diatur dalam pasal 42 ayat 2. Maaf, dalam pasal 49 ayat 2 KUHP, pembelaan terpaksa yaitu barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan diri sendiri maupun kehormatan orang lain, kesusilaan, harta benda orang lain maupun harta benda sendiri karena adanya suatu serangan atau ancaman. Serangan itu datangnya saat dekat dengan melawan hukum. Perbuatan pembelaan terpaksa atau mudwer, mud artinya darurat, sedangkan wer artinya pembelaan, namun tidak dapat melebihi batasannya. Misalnya, jika seseorang diancam dengan pistol, maka seseorang itu bisa melawan untuk memakai pistol tersebut. Dilakukan untuk membela diri dengan cara menembakkan kaki atau tangannya yang bertujuan untuk melumpuhkan. Untuk pertanyaan selanjutnya, dapatkah saudari ahli menyebutkan unsur-unsur dari pembelaan darurat? Unsur-unsur pembelaan darurat yaitu: pertama, adanya suatu serangan. 2. Serangan tersebut datangnya secara tiba-tiba atau kelak akan dilakukan perbuatan tersebut. Ketiga, serangan itu melawan hukum. Keempat, adanya serangan dikarenakan pembelaan untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan diri sendiri maupun kehormatan orang lain, harta benda sendiri maupun harta benda orang lain. Kelima, serangan ini bersifat darurat. Dan yang keenam, alat yang digunakan untuk membela diri itu harus setimpal. Terima kasih atas keterangannya, saudara saksi. Baik, Yang Mulia, sekian pertanyaan dari penasihat hukum. Baik, selanjutnya, hakim anggota 2 akan memberikan pertanyaan kepada ahli. Sudah berapa tahun ahli mendalami bidang saudara? Sudah sekitar 12 tahun, Yang Mulia. Dalam persidangan, sudah berapa kali saudara ahli diminta keterangan sebelumnya? Sudah 8 kali. Baik, kepada terdakwa, atas apa yang disampaikan ahli, apakah terdakwa memiliki pertanyaan? Tidak, Yang Mulia. Baik, saudari ahli, pemeriksaan telah selesai. Saudari ahli kembali ke belakang. Kepada penuntut, saya ulangi, kepada penuntut umum, apakah masih memiliki bukti? Siap, Yang Mulia, saya memiliki bukti. Silakan menunjukkan. Selanjutnya, silakan bacakan hasil otopsinya. Terima kasih, Yang Mulia. Pembacaan hasil otopsi. Terdapat luka tusuk di perut sebelah kanan korban. Terdapat sidik jari pelaku di pisau sebagai senjata yang digunakan pelaku untuk menjalankan aksi kejinya. Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, apakah penasihat hukum akan memberikan bukti? Apakah bukti sudah siap untuk ditunjukkan?